Kami juga masih bersama Bapak Marsudi Syuhud selaku Wakil Ketua Umum PMUI dan juga pengurus Pondok Pesantren Ekonomi Darul Ukhuwah. Pak Marsudi, kita lanjutkan kembali dialognya. Menarik saya perhatikan Anda melihat begitu ya bagaimana pemerintah membagikan dana bansos senilai 24 triliun lebih, tapi juga menarik juga tadi Anda singgung terkait ada resiko juga dari penyalahgunaan dana sehingga juga memunculkan adanya korupsi. Sebetulnya untuk celah korupsinya di mana sih, Pak? Ya. Di sini akan banyak lubang-lubang yang harus ditutup. Data misalnya, data itu masih tumpang tindih. Data di pusat dengan di daerah itu masih belum sinkron kalau menurut saya. Dalilnya apa? Lawong PNS sudah meninggal saja masih digaji. Itu kan artinya data. Padahal per detik itu data berubah. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Dan mungkin saja masih ada yang duplikasi. Satu tadinya orang di kota, kemudian masuk di daerah-daerah, masuk ke kota. Jadi single identity number-nya itu yang harus benar-benar itu untuk data satu. Nomor dua, orangnya. Kan itu banyak juga kemarin-kemarin program desa itu, kemudian lurahnya pada kena. Itu kan karena dia berpikir sesuatu bisa dikumpulkan dulu, nanti dibaginya sekian untuk ini. Lah itulah juga harus diawasi benar-benar agar bahwa ini hak untuk masyarakat yang kena atau yang pemerintah berkewajiban membantu mereka dengan bantuan sosial itu harus nyampe, benar-benar nyampe. Itulah yang disebut al-jam'u baina maslahataini, maslahatul amah wa maslahatul khosoh. Menjaga itu termasuk menyatukan ada dua kepentingan, dua kemaslahatan. Kemaslahatan umum untuk publik itu sendiri dan kemaslahatan khusus untuk keinginan public policy-nya pemerintah. Public policy-nya pemerintah itu menjadi nyambung dengan publik, dengan yang sebagai objek policy-nya, itulah inti titik tengahnya kemaslahatan harus dua-duanya merge, terintegrasi. Nah, kalau ternyata masih ada di sini adalah mutadoribah, konflik kepentingan. Yang punya mobil ya ingin tetap disubsidi, yang masyarakat ini juga ingin tetap disubsidi. Lalu apa jalan keluarnya? Nah, ketika ada semacam ini menurut agama, at-taufiq wal muwazanah bainal masalih al mutadoribah. Harus direkonsiliasikan dan dibikin seimbang antara yang konflik ini. Mau yang kebijakannya mau ini, apa ini? Kalau mutadoribah harus at-taufiq wal muwazanah. Itu jalan keluarnya. Yaitu merekonsiliasikan konflik dan membuat balancing dalam membuat kebijakan. Oke, baik. Pak Marsudi, ini juga menarik andai kita perhatikan dari sudut pandang agama begitu ya, seperti penyalahgunaan dana di kala memang Anda sebut tadi juga negara sedang krisis, tapi masih ada begitu orang-orang yang menyalahgunakan hal itu dan juga mengambil hak orang lain. Seperti apa kalau menurut dari pandangan agama? Ya, itu sudah jelas ya. Dalam ajaran agama mencuri itu hukumnya tidak boleh dan itu termasuk hukum mencuri. Apalagi sudah membuat orang kalau mencuri itu akan membuat kurus orang yang kecil dan membuat gendut orang yang mencuri. Kan begitu. Inilah yang nggak boleh. Inilah yang dilarang oleh pemerintah. Dan alhamdulillah bahwa di Indonesia ada undang-undang peraturan positifnya untuk mengancam orang yang demikian. Dan inilah yang harus didukung bahwa intinya kemakmuran satu bangsa itu ketika bersama-sama satu padu dalam pikirannya masyarakat yang dipimpin dengan pemimpinnya. Pemimpinnya ya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat, tapi keinginan masyarakat yang diiyain oleh pemimpinnya tentu sesuai kekuatan pada saat itu. Nah, kekuatannya sekarang misalnya APBN 100, mau keinginannya untuk sampai 500, tidak masuk akal. Ya 100 itulah yang kita bagi, dicari mana yang paling maslahah.
Oke, baik. Nah, ini andai dibagi ini kan dari APBN juga sebetulnya masalah yang dilematis begitu ya. Dalam artian di sini negara juga sedang menghemat APBN, tapi juga masyarakat juga terkena efek dominonya di harga kenaikan dari rencana kenaikan harga BBM ini, dan juga prinsip maksud kami adalah prinsip dari keadilan Islam sendiri itu di mana sih Pak Marsudi? Prinsip dari keadilan itu tidak harus 10 dengan 10, dia 10, kita 10. Itu kemudian terus sudah disebut adil, itu tidak begitu. Tapi bahwa sesuai kemaslahatan itulah. Kalau ternyata misalnya contoh yang paling nyata, ini ada sekelompok yang kalau tidak dibantu itu mati karena penghasilannya nggak punya. Maka ini ada kelompok yang mempunyai kelebihan sedikit. Wong dia makan sudah cukup, wong punya mobil. Nah, ketika yang dari sini biasanya dinikmati oleh kelompok yang punya mobil ini dipindahkan ke sini, yang orang mempunyai al-hajah al-asasiyah, kebutuhan yang dasar, memindahkan dari sini ke sini, itulah keadilan. Nah, jadi dilihat dari potensi madorot, potensi kerusakan. Kalau ini tidak dibantu madorot, nah maka kewajiban pemerintah untuk melihat ini, untuk memindahkan ini ke sini. Gitu. Oke, berarti ini juga menjadi momentum pemerintah untuk mulai beralihkan ataupun melihat subsidi itu hanya tidak berbentuk barang begitu, karena Anda juga tadi sebutkan sebetulnya di kompensasi dari harga BBM ini juga banyak digunakan oleh orang yang tidak berhak. Apakah memang juga bantuan sosial ke orang langsung juga bisa menjadi hal yang utama untuk diperhatikan oleh pemerintah? Ya, ketika orang kaya disubsidi, orang miskin tidak disubsidi, itu namanya ketidakadilan. Pertanyaan yang pertama tadi, itu contoh konkretnya. Loh, sudah cukup kok masih disubsidi. Yang masih minus itu dong yang disubsidi. Maka mensubsidi yang minus, yang masih kekurangan, yang masih membutuhkan basic need, itulah suatu kewajibannya. Itulah keadilannya di situ. Jadi begini, kalau di negara kapitalis, itu semua terserah market, terserah pasar mau harganya berapa. Pemerintah nggak boleh campur tangan. Kalau di sosialis, pemerintah campur tangan total. Di negara Pancasila semacam ini, harga pasar ya dijaga, tapi pemerintah juga harus masuk di kepentingan publik yang lebih rentan pada persoalan-persoalan basic need. Harus masuk di sini. Orang yang doif itu harus dibantu. Makanya ada suatu ungkapan begini nih. Orang miskin hidup di negara yang kuat itu masih lebih baik daripada orang kaya hidup di negara yang lemah. Maka ketika negara ini kuat, orang miskin ada hidup di sini, pemerintahnya, negaranya bisa membantu ini. Tapi kalaupun kaya di negara perang, di negara yang lemah, siapa yang mau bantu untuk ngurusi kekayaannya? Inilah kepentingan kita, bangsa ini, negara ini, bangsa Indonesia, masyarakatnya harus kuat. Ketika harus kuat, ya bareng-bareng ngudari problem ini bareng-bareng. Sampai bisa menerima yang dikasih policy kebijakan, ya bisa nerima, oh persoalannya begitu, duitnya cuma segitu, untuk ini segini. Oh persoalannya inilah. Kalau mau menang-menangan semua juga nggak bisa, harus rasional. Nah, itu kata kuncinya, harus rasional, Pak Marsudi. Ini juga menarik Anda kita kaitkan dengan kebijakan yang memang dikeluarkan pemerintah begitu, dan juga sempat viral begitu ya di media sosial terkait DPR juga ingin MUI memberikan fatwa terkait penggunaan BBM bersubsidi. Ya, Anda fatwa ini seperti apa? Itu kira-kira yang saya jelaskan dari pertama sampai akhir. Itu landasan agamanya, intinya di situ. Bahwa al-jam'u baina maslahataini, maslahatul amah wa maslahatul khoso. Bagaimana membuat kebijakan itu kalau bisa harus manfaat di dua arah. Di pemerintahnya yang maslahah, yang kena kebijakan ya maslahah. Dua-duanya dapat maslahah, kebaikan. Nah, ketika berantem, maunya pemerintah A, maunya masyarakat B, berantem kan?
kebijakannya tidak diterima oleh masyarakatnya, maka yang membuat kebijakan segera mengambil keputusan, yaitu at-taufiq wal muwazanah bainal masolihil mutadoribah. Merekonsialisikan, dimusyawarahkan dengan DPR, diseimbangkan, biar kemaslahatannya pemerintah yang membuat kebijakan dan kemaslahatannya masyarakat yang menerima kebijakan ini bisa menerima maslahah yang masih mutadoribah, yang masih ada konflik. Tarik ke sana, mau dinaikkan ini nggak setuju, mau dikesinin nggak setuju, sampai titik tengahnya antara masyarakat, DPR, dan pemerintah setuju rasional. Oke, setuju dan rasional begitu Pak Marsudi. Iya. Nah, ini bicara juga terkait maslahat, menarik andai kita bicarakan di sini karena memang sejatinya begitu ya, masing-masing dari walaupun pemerintah dan juga masyarakat sama-sama ingin mencari maslahatnya. Tapi sebetulnya tantangannya itu di mana sih untuk mencari maslahat itu Pak Marsudi? Dihitung-hitungannya. Nah ini, dihitung-hitungannya dan ketika membuat aulawiyahnya. Aulawiyah itu mana yang lebih utama? Apa namanya kalau bahasa sampean tadi? Mana yang lebih harus didahulukan, ya. Itu aulawiyah. Nah, aulawiyah itu ya ditulis 1, 2, 3 dimusyawarahkan. Mana yang lebih penting untuk memenuhi kebutuhan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang terpenting taruh di atas dulu, baru ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itulah aulawiyah. Itulah adanya policy kebijakan yang diatur oleh ajaran agama kita. Itu intinya itu. Oke, mungkin terakhir singkat saja Pak Marsudi, harapan dari Anda sendiri terkait rencana dari kenaikan harga BBM yang sebetulnya pemerintah masih galau, sampai hari ini belum ada keputusan, apa dikhususkan untuk pemerintah dan juga DPR harus seperti apa kebijakannya? Kalau saya begini, lihat, tadi yang pertama kali saya sampaikan adalah yang paling mendasar, bahwa ar-raghabat wal hajat ghairu mahdudah. Sementara al-mawarid mahdudah, keinginan, kebutuhan, keinginannya itu nggak ada batasnya, ingin ini, ingin itu. Tapi kenyataannya sumber dayanya terbatas. Nah yang terbatas inilah yang dimanage dengan aulawiyah untuk mencapai mana yang lebih maslahah. Aulawi itu ya diputuskan bersama-sama, unjukin ke DPR-nya. Nih loh, kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. 1, 2, 3. Yang tidak terlalu penting-penting ya dipotong dulu di APBN-nya, di anggarannya. Nah, menimbang yang lebih penting itu harus rasional. Dahulukan kepentingan basic need masyarakat. Nah, setelah basic need itu terpenuhi atau al-hajah al-asasiyah itu terpenuhi, baru kebutuhan berikutnya yang mendukung ini, baru sampai mana yang itu kan ada teori kebutuhan ya, ada 3 macam. Teori kebutuhan itu ya tentu pertama yang basic need itu, dan seterusnya yang paling aulawi dulu, yang paling utama dulu, baru dilaksanakan itu. Ketuk kalau sudah pada setuju. Dengan segala hitung-hitungannya, dimitigasi resikonya, dimitigasi juga sumber-sumbernya. Kalau semua sumbernya ini adalah dari pemasukan pajak, kira-kira untuk menganggarkan segini nanti pajaknya atau sumbernya bisa masuk atau tidak, itu yang terpenting. Sekarang ngomong mau ngasih sekian triliun, ketika ternyata mawaridnya nanti pemasukannya nggak segitu, lah itu juga akan jadi masalah lagi. Ya, balik lagi harus rasional begitu ya Pak Rasional. Marsudi. Oke, terima kasih Pak Marsudi Syuhud selaku Wakil Ketua Umum MUI dan juga pengurus Pondok Pesantren Ekonomi Darul Uquwah telah bergabung bersama kami di Profit CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan informasi selanjutnya, Kominfo kembali diduga mengalami kebocoran data. Kali ini kebocoran terjadi pada 1,3 miliar data registrasi SIM card. Usai jeda, Profit akan berdialog bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, dan juga pakar keamanan cyber dan forensik digital vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Tetap bersama kami di Profit CNBC Indonesia.